Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM E 2019-2047. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjawab 20 soal tentang materi ekonomi mikro Islam. Yang pertama, paparkan definisi akidah sebagai pondasi dalam ekonomi syariah. Akidah atau pondasi utama adalah suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini dicipta oleh Allah sebagai sarana hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual. Yang kedua, mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah? Karena segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah agama, jiwa, intelektual, keturunan, dan harta. Dan jika semua sudah terpenuhi, maka akan tercapai falah tersebut. Jika salah satu dari kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau terpenuhi, tetapi tidak seimbang, maka kebahagiaan hidup juga tidak akan tercapai dengan sempurna. Yang ketiga, apa definisi falah? Falah adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dalam segi material dan spiritual, serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Yang keempat, apa saja kajian dari teori ekonomi mikro Islam? Yaitu lebih pada mikro, pengelolaan rumah tangga, pengelolaan individu, pengelolaan perusahaan, pengelolaan pasar, dan lain sebagainya. Yang nomor 5, di sini jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah. Pencapaian maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam atau maqasid syariah, yang tentu saja juga harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi, berawal dari akar permasalahan ekonomi, yaitu konflik antar tujuan hidup, ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan manusia. Yang keenam, apa definisi konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan muslim dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai maslahah. Yang ketujuh, bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Jadi, kalau aspek kebutuhan ini berawal dari yang namanya fitrah dalam setiap insan yang ada, sedangkan kalau aspek keinginan ini ada beberapa ciri dan dan perbedaan. Kalau aspek keinginan ini berawal dari nafsu atau hasrat, jadi dari kedua aspek ini tidak bisa dijauhkan satu sama lain, karena kedua aspek ini saling berkaitan erat satu sama lain, karena memang sudah menjadi kodrat dalam diri manusia. Yang nomor 8, bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah? Jadi, kepuasan di sini tidak bisa dikatakan sebagai maslahah, melainkan hanya sekedar utilitas atau manfaat saja. Sedangkan maslahah di sini tidak saja berisi manfaat dari barang yang dikonsumsi saja, namun juga terdiri dari berkah yang terkandung dalam barang tersebut. Yang nomor 9, coba terangkan formulasi masalah. Bahwasanya dalam maslahah terkandung unsur manfaat dan berkah. Hal ini bisa dituliskan sebagai berikut. M sama dengan adalah F ditambah B, di mana M itu adalah maslahah, F itu adalah manfaat, dan B itu adalah berkah. Sementara paparan di atas telah disebutkan bahwa berkah merupakan interaksi antara manfaat dan pahala, sehingga B sama dengan dalam kurung F dan dalam kurung P, di mana P itu adalah pahala total, adapun pahala total atau P adalah P sama dengan BI dikali P, di mana BI adalah frekuensi kegiatan dan P adalah pahala per unit kegiatan. Dengan mensubstitusi persamaan yang ketiga dan kedua, maka B sama dengan F dikali BI dikali P. Selanjutnya melakukan substitusi persamaan keempat dan ke-1, maka diperoleh M sama dengan F ditambah F dikali BI dikali P. Ekspresi di atas bisa ditulis kembali menjadi M sama dengan F dalam kurung 1 tambah BI kali P.
Jadi, dari formulasi di atas dapat ditunjukkan bahwa ketika pahala kegiatan sudah tidak ada, maka maslahah yang diperoleh konsumen adalah hanya sebatas manfaat yang dirasakan di dunia. Nomor 10, paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi dan ukhrawi. Jadi pengukuran maslahah dari konsumsi ada dua, yaitu konsumsi yang ditujukan untuk ibadah atau ukhrawi. Nah, maksudnya di sini adalah segala kegiatan atau menggunakan harta di jalan Allah fisabilillah. Islam memberikan imbalan terhadap belanja atau konsumsi ibadah dengan pahala yang sangat besar. Misalnya senilai 700 unit, dan setiap kali dilakukan amal kebaikan, maka akan mendapatkan imbalan pahala yang sama, yaitu 700 kali lipat. Jadi besaran angka ini hanya menunjukkan suatu contoh bahwa imbalan pahala suatu amal kebaikan adalah sangat besar dibandingkan dengan imbalan siksa atas suatu perbuatan dosa atau hal yang haram. Yang kedua, konsumsi yang ditujukan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan keinginan atau yang disebut dengan duniawi. Maksudnya di sini adalah segala kegiatan yang diniatkan untuk beribadah, maka di samping kegiatan itu akan memberikan manfaat, bahkan juga akan memberikan berkah bagi pelakunya. Misalnya kegiatan membeli surat kabar yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan kepentingan umum, dan dilakukan secara berulang. Jadi di sini selain adanya berkah yang bisa dirasakan oleh pelaku karena adanya niat baik, juga ada manfaat yang dirasakan oleh mereka ikut memanfaatkan surat kabar. Soal yang ke-11, apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? The law of diminishing marginal utility adalah suatu pendekatan terhadap nilai guna barang ataupun kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi barang tidak dapat dibandingkan, hanya dapat diukur menggunakan satuan uang atau utilitas. Soal nomor 12, jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Nah, jadi nomor 12 ini dapat disimpulkan bahwa maslahah lebih baik daripada utility, karena dalam utility hanya mementingkan kebutuhan diri sendiri dan duniawi semata, sedangkan dalam maslahah tidak hanya kebutuhan diri sendiri, akan tetapi dapat bermanfaat kepada orang lain juga. Dalam maslahah juga tidak hanya mementingkan duniawi semata, tetapi juga akhirat. Jadi orang yang peduli terhadap maslahah akan mendapat nilai lebih, yakni nilai keberkahan dibandingkan dengan orang yang tidak peduli terhadap maslahah. Karena orang tersebut hanya mendapat nilai kepuasan duniawi saja, bukan untuk keberkahan atau manfaatnya. 13. Jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Kalau cardinal approach ini, segala kegiatan konsumsi dapat diukur dengan menggunakan angka. Sedangkan kalau ordinal approach ini adalah segala kegiatan konsumsi yang tidak dapat diukur menggunakan angka, hanya dapat diukur menggunakan kurva. Seperti itu. Yang ke-14, apa definisi dari marginal maslahah? Marginal maslahah yaitu apabila ada seseorang yang mengkonsumsi barang dengan jumlah yang diulang-ulang, maka yang terjadi adalah nilai kepuasan pada penggunaan barang tersebut berikutnya akan semakin menurun. Soal nomor 15, jelaskan maksud dari kebutuhan doruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang pertama, kebutuhan doruriyat yaitu kebutuhan primer dari umat Islam yang terdiri dari kulliyatul khomsah. Apa saja itu? Yang pertama itu hifdun nafs, yang kedua itu adalah hifduddin, yang ketiga itu adalah hifdul aql, yang keempat itu adalah hifdun nas, dan yang kelima adalah hifdul mal. Yang B itu adalah kebutuhan hajiyat, yaitu kebutuhan sekunder pendukung dari terpenuhinya kebutuhan doruriyat. Yang C adalah kebutuhan tahsiniyat, yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Soal nomor 16, mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh?
Karena tujuan utama kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga kepuasan, serta untuk mendapatkan pula manfaat atau faedahnya sehingga mendapat berkah dan manfaat. Nomor 17, jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Komplementer yaitu hubungan yang bersifat komplement. Ini mempunyai derajat atau tingkatan yang berbeda-beda antara pasangan barang yang satu dengan pasangan barang yang lain. Jadi kalau dalam komplement ini hubungan antara kedua barang adalah positif, tetapi dalam kasus substitusi hubungan keduanya adalah negatif. Hubungan yang negatif adalah jika jumlah konsumsi barang yang satu naik, maka jumlah konsumsi barang lainnya akan turun. Hubungan negatif di sini terjadi karena adanya penggantian antara barang yang satu dengan barang yang lain. Nomor 18, apa definisi dari komplementer dekat dan jauh? Komplementer dekat yaitu mengkonsumsi atau memakai suatu barang, maka dia mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengkonsumsi barang yang lain. Sedangkan komplementer jauh yaitu disebabkan karena hubungan antara kedua barang itu adalah rendah, misalnya penggunaan baju dan penggunaan dasi. Sekarang nomor 19, apa definisi dari substitusi sempurna, dekat, dan jauh? Substitusi sempurna yaitu hubungan antara dua buah barang yang dikatakan substitusi sempurna jika penggunaan dua barang tersebut bisa ditukar sama lainnya tanpa mengurangi sedikit pun kepuasan konsumen dalam menggunakannya. Kalau substitusi dekat yaitu dua buah barang bisa dikatakan substitusi dekat jika fungsi kedua barang tersebut mampu menggantikan satu sama lain. Namun demikian, penggantian satu terhadap yang lainnya di sini menimbulkan perbedaan kepuasan yang mereka peroleh. Sedangkan kalau substitusi jauh yaitu dua buah barang dikategorikan sebagai substitusi jauh jika dalam penggunaannya konsumen bisa mengganti satu barang dengan barang lainnya hanya dalam keadaan terpaksa saja. Nomor 20, berikan contoh masing-masing dua komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Yang pertama di sini adalah contoh komplementer sempurna, yaitu konsumsi mobil atau motor pasti harus disertai dengan konsumsi bensin atau BBM. Begitu juga konsumsi atau pemakaian ban luar sepeda motor pasti harus mengkonsumsi juga ban dalamnya. Yang B, contoh komplementer dekat, yaitu konsumsi atau penggunaan sepatu oleh seseorang. Jika seseorang memakai sepatu, maka kemungkinan besar dia akan memakai sepatu, maka kemungkinan besar dia akan memakai juga kaos kaki. Begitu juga jika seseorang mengkonsumsi teh, maka dia akan mengkonsumsi gula juga gitu. Untuk yang C di sini adalah komplementer jauh, yaitu contohnya penggunaan baju dengan parfum, penggunaan sabun cuci dengan softener. Yang D di sini adalah contoh substitusi sempurna, yaitu contohnya konsumsi terhadap gula dan konsumsi terhadap Coca-Cola. Yang E, contoh substitusi dekat, yaitu seorang perokok yang telah menyukai merek tertentu, mereka akan selalu merokok dari merek pilihannya tersebut. Dan contoh yang satunya itu adalah mesin fotokopi. Yang F di sini adalah contoh substitusi jauh, yaitu nasi atau beras dan roti atau gandum. Meskipun roti bisa diganti nasi, namun bagi kebanyakan orang Indonesia, mereka tidak akan makan roti sebagai menu utamanya sepanjang masih ada nasi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.